ilmiah oleh Bapak David Darmawan MBA selaku CEO dan founder PT Socentic. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, sekali lagi kami ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah meringankan kaki kita semua dan yang menjadikan saya bagian dari hari yang tidak bisa ibu-ibu, bapak-bapak dan adik-adik hadirin di sini yang tidak bisa dilupakan, yaitu hari wisuda ke-15 sarjana di STEMIC MIC Cikarang. Tidak lupa, mari kita kirimkan selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, dan juga kita kirimkan doa untuk keluarganya, para sahabatnya, dan para tabi'in. Alhamdulillah, saya sangat merasa terhormat dan bangga bisa hadir di sini. Terima kasih Kang Asep yang sudah mengundang. Mohon maaf Kang Asep, kadang saya anak Betawi ini mungkin nanti bisa tahu kalau saya ini benar-benar anak Betawi ya Kang ya. Diundang biasanya yang undang dikasih amplop ya Kang ya. Tapi kalau saya kayaknya bakal ngasih amplop nih Kang. Amin, insya Allah. Jadi untuk adik-adik yang hadir di sini, mohon dicermati apa yang nanti akan kami sampaikan. Nanti saya sebagai salah satu direktur dari Gerbang Betawi, Gerakan Kebangkitan Betawi, silakan nanti adik-adik lihat di YouTube, akan memberikan hadiah kepada wisudawan atau wisudawati yang mencermati orasi ilmiah saya sekarang. Kita akan berikan penghargaan di tanggal 16. Nanti bisa ikut jalan-jalan ke Singapura sama tim kita untuk belajar software salesforce.com. Jadi nanti kita akan pilih satu wisudawan dan wisudawati. Nanti kalau yang putri minta izin sama ayah ibunya ya, yang belum nikah. Nah, kalau yang udah nikah minta izin sama suaminya. Nah, itu nanti ada 3 hari 2 malam. Jadi tolong dicermati apa yang akan kami sampaikan di sini. Bismillah. Sekali lagi, nama saya David Darmawan. Nah, mungkin ibu-ibu, bapak-bapak di sini akan agak sedikit heran kenapa kok nih anak Betawi namanya David. Makasih. Nah, jadi memang itu babe saya kali ya, yang saya anaknya Haji Duli Abdurrahman. Nah, itu beliau umur 84 tahun dari Tanah Abang, Gang Lontar. Beliau sempat jadi ketua Apindo tahun 80-an. Sekarang beliau masih ada, dan ayah saya kadang ngajar di Rotterdam, di Belanda. Jadi aneh anak Betawi yang bisa ngomong Inggris, Prancis, Belanda kayaknya, jarang-jarang, alhamdulillah. Karena dulu waktu SMP, Ani sering tawuran Pak Ketua SMP. Jadi babe kirim ke luar negeri, ketakutan dia, nih anak bisa dibunuh orang atau membunuh orang. Tapi zaman dulu kalau kita tawuran itu gak kayak sekarang, alhamdulillah bizalik ya, sampai bunuh-bunuhan. Kalau zaman dulu kita tawuran, dia udah kelengar dikit, minta maaf, kita jadi teman Bang. Kayak gitu dulu. Nah, di sini saya mau presentasi, dikasih tugas sama Kang Asep dan oleh Bapak Ketua yang hadir di sini, Kang Arif. Saya mohon maaf tidak menyampaikan ucapan penghormatan di awal-awal kepada beberapa bapak-bapak yang hadir di sini. Maklum kalau anak Betawi udah disuruh ngomong main nyerocos saja Bang, lupa gitu. Tapi tanpa mengurangi rasa hormat saya dan takzim saya kepada beliau-beliau, tadi ada beberapa senior-senior kita yang hadir di sini. Salah satunya Pak Roso dari Kopertis, perwakilan dari koordinator perguruan tinggi swasta 4.
itu mewakili Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Jawa Barat dan Banten ya Pak. Terima kasih Pak, udah mau dengerin aneh ngomong. Terima kasih. Dan juga senior saya Pak Tuari dari Korem ya Pak. Terima kasih atas kehadirannya mewakili Pak Danrem, karena beliau menurut saya lagi ngurusin acara 212 ya Pak ya. Terima kasih. Pak Tuari di Komando Resort Militer, Bapak bertugas sebagai Kepala Bagian Personil ya Pak. Oke, satu kehormatan buat kami hadir di sini Pak. Dan Bapak dosen juga yang hadir, Pak Ali, dan juga perwakilan dari Yayasan Hajah Nur Wasiat, Insya Allah, Bapak Sofani Arif, Pak Sofani hadir di sini, dan Pak Ustadz juga. Saya mohon maaf tidak bisa menyebutkan satu persatu. Dan juga dari Kadin, luar biasa. Kadinda ya Pak. Oh, terima kasih. Itu kalau Pak Usu klien saya Pak. Pak Usu. Judul orasi pada pagi hari ini, saya mohon maaf kalau emang rada-rada sedikit begadang dan lain-lain, karena lagi sedikit memang banyak acara. Tapi saya udah izin sama Panglima saya kan. Jadi saya ngawal adik-adik di sini, insya Allah yang akan menjadi ulama dan umarok di masa depan. Amin. Judulnya ini agak sedikit melenceng dari paduan orasi ilmiah Kemenristek Dikti nih kan, karena biasanya lebih banyak berbagi pengalaman mengenai apa yang kita bisa bagi, tidak hanya dari segi ilmu, tapi mungkin praktek dan karakter. Next slide yang untuk operator. Nah, biasanya saya sering ngisi acara itu di Metro TV, di MNC segala macam. Jadi bisa dibilang kalau secara artis saya kayak Raffi Ahmadnya dunia bisnis kali ya. Nah, cuman saya yakin adik-adik nggak kenal saya, karena jarang lihat urusan bisnis atau MNC channel yang jadi IDX channel. Jarang pasti ngelihat acara-acara. Mungkin kalau sering Google mengenai green, mengenai kewirausahaan, mengenai IT, tapi IT yang green, yang hijau-hijau, nah mungkin adik-adik kenal saya. Nah, terima kasih. Yang penting kita nanti bisa sharing. Saya bikin perusahaan yang namanya Sosentix. Nanti silahkan di Google, itu banyak banget mengenai Sosentix. Next slide. Silakan kalau nanti ada yang mau follow saya di Instagram atau di Twitter, di email, insya Allah kalau ada pertanyaan-pertanyaan, apalagi ada yang ingin sharing mengenai IT atau hal-hal yang menyangkut profesionalisme atau sertifikasi di bidang IT, itu saya sangat welcome. Silakan saja nanti bisa di sharing ke saya, dan insya Allah saya pasti jawab. Oke, next slide. Nah, ini adik-adik bisa sedikit sharing juga sama saya. Waktu saya lulus kuliah dulu, cuman bini saya bilang jangan panjang-panjang, yang saya kirimin aja. Anak Betawi kudu hormatin bini, kalau enggak makan kita malunya. Jalan-jalan ke pasar Jatinegara, jangan lupa beli arang. Aneh bangga datang ke Cikarang, menghadiri wisuda STABIK MIC sekarang. Bangga banget. Nah, selebihnya operator bisa lihat, kalau ini sih nggak perlu di, oh ya, anak Betawi juragan tanah juga ya. Jadi kemarin saya mikir, gua mau bikin kampus atau bikin apartemen dulu. Jadi kenapa saya hadir di sini? Mungkin Kang Asep dan ketua STEMI kalian tahu kalau saya ini David Darmawan mungkin satu-satunya yang bukan dosen tapi menjadi anggota kehormatan Asosiasi Dosen Indonesia. Benar ya Kang ya? Kenapa? Sering ngasih duit. Makasih. Sering ngasih duit. Jadi kemarin saya ada tanah di Daan Mogot, saya mikir mau bikin kampus dulu atau bikin apartemen dulu. Saya bilang udah dah, kita jadi orang kaya dulu lah. Nanti kampus kita bikin tahun depan biar mahasiswanya gratis. Mohon doanya. Nah, jadi rencananya nih Ani punya tanah, kita udah bangun, yang di bagian depan udah selesai. Nanti kita bikin poltek di Jatinegara, di Daan Mogot, poltek sama Akpar, Akademi Pariwisata juga sama poltek. Nanti adik-adik bisa sharing di sana, bisa ini. Nah, ini rencananya. Next slide lagi.
Nah jadi ini maklum anak Betawi kalau kerja kantoran juga pakai sendal. Nah, jadi jarang pakai sepatu, terkadang-kadang aja. Next slide-nya. Nah, ini Pak Amin mana Pak Amin? Pak Amin, tolong seragam saya bawa sini Pak Amin. Ini kalau bukan Kang Asep sama adik-adik yang komandoin saya untuk hadir pagi ini, saya harus ngawal Habib dan ulama-ulama kita untuk silaturahmi di Monas. Ya, jadi saya mau sekeren apapun, tetap saya anak Betawi. Ini bukti sedikit ya. Ini peci, jadi saya aliran main pukul beksi. Jadi kalau main-main macam-macam, kita bisa main. Nah ini baju kalong saya nggak bawa baju alma mater saya dulu. Kayak ini, adik-adik bisa lihat ya, Jawara Betawi Brigade 411. Nah ini karena saya harus ngawal adik-adik, saya izin sama panglima saya bilang mohon izin Bang Bashir, Ani harus ngawal adik-adik dulu nih bicara. Oh ya oke Fit, silakan bagi-bagi tugas gitu. Alhamdulillah. Makasih Kang udah diizinin ya. Kalau orang Kemenristek meeting lihat, dia bakal ngecek lagi tuh. Next slide. Nah ini panglima saya Bang Bashir. Saya nggak ikutan politik ya, walaupun saya kadang sama Pak Sandi. Next slide lagi. Yang ingin saya sampaikan ke adik-adik, sekeren apapun kita, sehebat apapun kita itu tidak boleh lupa sama ulama dan juga orang tua. Saya selalu nangis, mungkin agak sedikit malu ya, badan gede keren, jawara tapi nangis kadang kalau diundang di acara-acara wisuda. Kenapa? Karena waktu saya dulu wisuda itu tahun 98. Indonesia itu lagi krisis hebat. Nah, itu saya ingat banget. Ada saya, adik saya. Saya kuliah itu di Belgia. Di Belgia, di Brussels jauh banget ya, kira-kira 5.000 km. Ayah saya dan ibu saya nggak bisa hadir. Dan saya juga nggak ada baju keren kayak adik-adik karena transferan nggak jalan waktu itu, sistem perbankan nggak jalan. Makanya cita-cita saya sekarang ini bikin perusahaan IT itu untuk bikin sistem clearing internasional. Jadi maksudnya Sosantis itu kita bekerja sama dengan manajer investasi, kita ngelola dana. Dan impian saya itu bisa bikin sistem clearing perbankan internasional ya. Salah satunya karena waktu saya dulu kuliah itu susah tuh dapetin duit tuh kan, waktu lagi krisis. Saya ingat banget, 1 hari sebelum saya wisuda, apartemen saya di sana belum dibayar. Tapi ya alhamdulillah yang punya apartemennya baik lah sama saya. Ya mungkin keren ya kalimat apartemen, mungkin dibilang kos-kosan ya kan. Ternyata udah keren. Saya ingat banget itu listrik belum kita bayar. Dingin banget, saya ingat itu selimut juga kurang karena itu kita mau sudah itu akhir tahunnya habis Natalan kalau di sana itu di Brussels, Belgia, bukan Belaga gila ya, Belgia beneran ya. Jadi Belgia itu tim bolanya itu yang pertama kali orang Asia main itu si Song itu di Anderlecht ya. Jadi saya ingat banget waktu Euro 2000 itu saya tinggal naik ke atap rumah kita udah bisa ngeliat itu Euro 2000, udah lama banget ya. Saya ingat banget satu malam sebelum saya wisuda, saya sama adik saya itu kita kedinginan banget ya, sampai yang namanya handuk itu saya jadiin selimut. Ingat banget saya waktu itu. Besokannya ya akal-akalan saya aja, saya minjem toga, artinya toga, baju yang adik-adik pakai sekarang ini. Itu saya minjem. Kalau adik-adik kan sekarang cantik-cantik ya, kok saya bilang cantik-cantik dulu ya, yang saya perhatiin yang wanita terus kan, mohon izin, istri saya baru 2 nih kan, jadi masih bisa 2 lagi insya Allah. Amin ya Allah. Anak Betawi duduknya 4, kalau bukan 4 bukan Betawi. Alhamdulillah. Kita anak Betawi nggak pernah nyolek barang haram, halal semuanya, ijab kabul. Terima kasih. Jadi saya ingat banget yang pakaian yang adik pakai ini ya. Kebetulan saya waktu itu saya terima kasih sama MC-nya nih yang manis ya. Tadi nyebutin PT saya bener Sosentix. Saya sengaja nggak ngomong sama Akang
titel S1 saya. S1 saya itu kalau bahasa Prancisnya itu Licence en Informatique, sarjana informatika tapi pakai bahasa Prancis. Bukan perapatan Ciamis ya, Prancis beneran. Licence en Informatique. Nah itu saya di ULB, Université Libre de Bruxelles. Jadi itu kayak UNJ-nya sana lah ya. Tapi kalau di sana ribet banget dah mau lulus, kagak ada tuh yang bayar-bayaran ya. Kalau UNJ yang di sini kan asal nyetor dapat titel S3 ya. Astagfirullahaladzim. Saya buka rahasia dan ini. Jadi adik-adik nggak usah kecil hati. Kalau di IT, di komputer ya, mau lulusan Cikarang, mau lulusan ITB itu sami mawon bahasa Jermannya. Sami mawon. Itu tergantung kalian. Saya tahu banget. Karena semua orang-orang keren di IT kayak Bill Gates, ya kan? Semuanya itu bukan artinya saya mau bilang adik-adik nggak usah dapat titel S1 atau nggak usah jadi sarjana ya, bukan. Tapi di IT itu mau kita lulusan STEMIK Sukatani istilahnya atau Muara Gembong, ya. Saya punya tanah di Muara Gembong kan, makanya saya ini promosiin. Ya. Itu nggak ada hubungannya sama kelihayan kita atau kepintaran kita. Yang namanya IT, yang namanya komputer itu kan ngoprek. Mau lulus S1, S2 itu nggak ada apa-apanya kalau kalian tidak up to date, nggak ngoprek. Ya itu penting banget. Kita udah lihat buktinya. Jadi nggak usah dibilang wah lulusan STEMIK MIC Cikarang. Buktinya kan Pak David datang pagi ini buat lihat kalian semua. Alhamdulillah. Karena saya yakin sekali, apalagi saya juga lagi mau ngambil jual beli tanah di Karawang sih kan. Jadi makanya saya suka datang ke sini. Ya, di sini memang sangat pesat ya, sangat pesat. Dan adik-adik ini memang istilahnya pekerjaan masa depan itu mau nggak mau harus tahu IT. Mau itu secara konsep di sistem, mau itu secara teknik di hardware, itu harus paham. Nah, yang penting pesan saya, mau bagaimanapun kalian harus hormatin orang tua dan ulama. Saya nggak pintar-pintar banget, tapi kalau ibu saya udah baca doa, dapat setoran miliaran saya. Tapi kalau kita nggak nurut apa kata orang tua, mandek bayaran kan, nggak dibayar-bayar sama kalian. Nah, ini yang perlu adik-adik camkan. Banyak orang pinter, tapi yang punya karakter tuh kadang-kadang jarang. Dan juga bagaimana kita melihat hidup kita, mau kita pintar, mau kita kaya, itu semua dengan hati kita. Itu sangat penting. Makanya enak jadi orang Islam. Oke, next slide. Nah, ini adik-adik harus paham, kalau kita orang IT, kita harus paham juga sedikit bahasa Inggris. Memang ini sangat disayangkan di Indonesia ini dengan jumlah penduduknya yang kira-kira 70% itu berdasarkan sensus terakhir, itu yang bisa bahasa Inggris, ya, yang bisa bahasa Inggris itu di komunitas, di sivitas akademika di seluruh Indonesia itu kurang dari 7% atau 7% ya kan, kira-kira. Sangat disayangkan. Nah, jadi adik-adik saya ingin sampaikan, jangan belajar bahasa Belanda. Oh, saya benci banget belajar bahasa Belanda, Ustadz. Saya ngomong pakai bahasa Prancis sama beliau. Karena dulu kan Belanda ngejajah kita. Oh, salah. Justru lo harus bisa belajar bahasa musuh lo. Biar lo pintar, lo pegang itu orang-orang. Karena kita bisa bahasa musuh kita. Itu penting. Nah, cuma sekarang kita jangan bicara-bicara musuh ya. Berteman aja, silaturahmi. Itu bukan alat. Bukan ilmu gimana kita mau program. Kalau ribet-ribet, lu jadi karyawan aja. Bukan aja saya ngatain jadi karyawan ya. Itu tantangan dalam hidup. Baju sadariah, pakai baju beksi. Kan itu jadi diri saya. Jangan adik-adik lupakan jadi diri kita. Sama juga dalam bidang inovasi dan teknologi. Apa artinya? Ujung-ujungnya punya handphone keren. Apa? Human experience. Jadi kita bikin software, bikin hardware, ujung-ujungnya apa? Ya kita harus tahu. Paling-paling ini iPhone saya nih yang dulu nggak tahu harganya berapa,
saking banyak duit kita nggak mikir anak Betawi, apalagi anak Betawi kudu pinter ngaji biar bisa nuntun anak bini. Rajin sholat sama bisa main silat biar bini kagak digoda buaya darat. Nah, ini penting buat yang suka main sokmed. Tanam sawi kesiram lumpur, benang kusut jangan digelasin. Anak Betawi mesti akur, yang hasut kita abisin. Nah, sekali lagi buat adik-adik yang hadir di sini, sebelum saya mengakhiri orasi ilmiah saya hanya ingin pesan yang biasa ayah saya itu sampaikan. At the end of the day, any business is all about human relationship. Jadi memang kadang-kadang kita selalu pakai istilah-istilah asing, tapi sebenarnya itu sangat benar. Jadi mau kita itu pinter apapun, sehebat apapun, kalau yang namanya bisnis atau usaha itu adalah hubungan emosional antar sesama. Hablum minan nas dan juga hablum minallah. Sekali lagi, saya suka silaturahmi, dan kalau saya bisa sharing sedikit, anak Betawi sukanya silaturahmi biar minta maaf. Abang, empok, ade, encingnya babe, aneh minta maaf. Kalau ada salah di KT, jangan dimasukin ke hati. Kesalahan itu punya saya, kesempurnaan hanya milik Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua. Saya akhiri orasi saya biar teman-teman bisa langsung lanjut. Tapi saya mohon untuk adik-adik pesannya. Jadi kami akan memberikan hadiahnya pada tanggal 16 Desember orasi ilmiah saya. Nanti kita akan pilih 2 dan pemenangnya akan kita umumkan di tanggal 16 Desember nanti. Terima kasih.